Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 2, Bagian 2. Segera setelah itu, tanah di depannya runtuh saat gelombang kuat menyebar membentuk kipas dan sekitarnya bergetar seirama dengan itu. Terlalu percaya diri. Aku menangkapmu, bajingan. Sihir dasar kelas 1 yang menghancurkan posisi musuh dalam jarak tertentu. Biasanya ini sudah cukup untuk mengikat gerakan lawannya. Mati kau. Setelah yakin bahwa aku tertegun, prajurit itu mengayunkan pedang besar 2 tangan. Hah? Aku memiliki pengalaman PvP selama 10 tahun. Meskipun ini pertama kalinya aku bertarung dalam pertempuran sebenarnya, aku sangat akrab dengan perang sihir, sehingga membuatku merasa kasihan padamu. Aku jelas bertemu musuh yang tidak bisa mengikuti kedipku dan mengaktifkan keterampilan jarak luas di depanku sebelumnya. Belakang. Aku sudah berkedip di belakang prajurit itu dan mengayunkan belati ke arah punggung pemanah. Namun, mungkin pemanah itu merasa ada yang salah. Dia cepat-cepat berguling di tanah untuk menghindari seranganku yang datang dan menembakkan beberapa anak panah ke arahku dengan busurnya. Jika aku bisa menggunakan kedip terus-menerus, serangan balasan seperti itu bisa dengan mudah diabaikan. Tetapi saat ini itu tidak mungkin. Aku tidak punya pilihan selain menghindari anak panah dengan berguling meskipun aku menyesalinya. Hitungan mundur kedip 2 detik. Aku buru-buru melihat ke atas dan melihat prajurit itu mendekatiku, sementara pedang besar di tangannya membentuk bayangan besar di atasku. Hitungan mundur kedip 1 detik. Setelah berguling mundur sekali lagi, aku bangkit dan melihat ke arah yang berlawanan. Prajurit itu berseru, menyerah pada pemikiran untuk mengejar. Dia akan berkedip ke sana. Mereka juga menyadarinya. Arah pandanganku sebelum mengaktifkan kedip pasti memberitahu lokasiku. Namun, itu hanyalah umpan yang aku pasang untuk membuat mereka berpikir aku menggunakan kedip sejak awal. Aku memutar tubuhku sekali lagi, memanfaatkan momentum dari gulungan sebelumnya, dan menendang. Sebagai tanggapan, prajurit itu mengangkat sikunya dengan canggung. Tulangku. Dekat. Kyuk. Sikutnya nyaris berhasil melindunginya, tetapi aku menderita rasa sakit yang tak terhingga saat armornya memecahkan tulang keringku. Prajurit itu terhuyung-huyung akibat benturan dan aku mengaktifkan kedip. Kedip. Pemanah yang telah menembakkan tembakan mengira aku akan berkedip di tempat itu. Membelalakan matanya ketika aku tiba-tiba mendekatinya, dan dia buru-buru melompat mundur. Namun, reaksinya terlambat karena dia sedang membidik dengan busurnya. Puk! Belatiku berhasil menembus leher pemanah. Kwauk! Plum! Setelah pemanah jatuh, aku juga tidak tahan dengan rasa sakit di tulang kering dan merasa ingin berlutut. Wow! Sakit, sangat sakit hingga aku ingin menangis. Namun aku menggertakkan gigi dan berusaha keras untuk menahan rasa sakit. Melihat kembali perlahan, aku menemukan prajurit itu menatapku dengan mata yang membara. Kau lari seperti tikus yang belum pernah bertarung sebelumnya, lalu suasanamu tiba-tiba berubah. Aku pernah sebelumnya. Terima kasih telah memberiku pengalaman itu. Kenyataannya berbeda dari permainan keyboard dan mouse. Aku belajar pelajaran itu melalui tulangku yang retak. Dan itu membuatku menyadari bahwa dunia ini nyata. Sekarang kau sendirian. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau menunggu 2 orang untuk bergabung dan menyerangku sekaligus, bangunlah dari mimpimu. Alis prajurit itu berkedut. Kau bajingan busuk. Kau benar-benar berpikir 5 dari kalian sudah cukup untuk menangkapku. Kau pasti tidak pernah membayangkan rasanya begitu jelek untuk dipukuli seperti itu. Sebenarnya ini adalah kebohongan. Aku bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku mengoceh omong kosong untuk melemahkan semangat tempur pihak lain. Namun, alih-alih terintimidasi, dia mengangkat pedang 2 tangannya. Tulang kakiku hampir patah, membuatku tidak bisa bergerak bebas lagi. Tetapi sudah terlalu banyak pembatasan untuk mengandalkan kedip saja untuk memenangkan pertempuran. Saat aku mencoba menyembunyikan luka di kakiku dan mengarahkan belati ke lehernya, dia mengeras ekspresinya dan menutupi tubuh bagian atasnya dengan perisai. Sementara itu, aku dengan jujur mengagumi kemampuan pria itu dalam mengelola ekspresi wajahnya. Kurasa aku mengandalkan pria yang pura-pura pingsan di belakangku. Sebelumnya aku memastikan bahwa prajurit tombak yang terkena panah salah arah di kakinya jatuh ke tanah sambil terisak. Prajurit tombak itu belum mati. Juga belum kehilangan kesadaran. Indera keenamku, yang menjadi sensitif berkat sedikit keterlambatan kebocoran mana, membuatku merasakan napasnya dengan jelas. Jarak antara prajurit tombak yang pingsan dan aku hanya 3 meter. Jika aku bergerak sedikit lebih dekat,
Dia akan bisa menikam dan menaklukkanku dalam sekejap. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku melempar belati ke belakang untuk menaklukkannya? Tidak, itu tidak benar. Tidak ada jaminan bahwa aku akan bisa membunuhnya dengan bidikan jelekku, dan risiko kehilangan satu-satunya senjataku tinggi. Apakah aku tidak menyadarinya ketika aku melempar panah? Aku seorang pemula tanpa keterampilan saat ini. Meskipun begitu, menggunakan kedip terasa membebani. Jarakku dari prajurit itu hanya 5 meter. Saat aku menggunakan kedip mundur untuk membunuh bajingan itu, prajurit itu akan segera mempersempit jarak. Dia tidak harus menutupi semua 8 meter. Jaraknya pendek, dan dia juga memiliki keterampilan sihir yang bisa mengguncang tanah. Aku tidak boleh menggunakan kedip untuk membunuhnya. Saat aku memikirkan hal itu, aku bertindak seolah-olah telah menghitung semuanya dengan cermat. Aku menurunkan pusat gravitasiku, dan hampir melemparkan kakiku sedikit ke belakang, seolah-olah aku akan menyerang prajurit di depanku. Saat aku mundur sedikit seperti itu, jarak ke belakang menjadi lebih dekat. Namun, tombaknya belum bergerak. Itu adalah jarak yang nyaris mencapai ujung tombak, tetapi aku mencari waktu yang lebih pasti. Namun, kesempatan emas seperti itu tidak akan pernah kembali. Saat tubuhku bergerak, prajurit itu segera bereaksi dan mengayunkan perisainya, tetapi tanpa menggunakan kedip, aku berlari mundur dan menusuk punggung prajurit tombak dengan belati yang kupegang di kedua tanganku. Puci! Dia mati seketika tanpa bisa melawan. Segera, aku mengambil tombak dan mundur sedikit. Prajurit itu yang telah mempersempit jarak mengangkat perisainya lagi. Karena kedip masih tersisa, tidak mudah mendekatiku. Bajingan ini! Prajurit itu mencoba mengatakan sesuatu, tetapi aku melempar belati tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara dan dengan tepat mengarah ke perut lawan. Secara alami, prajurit itu mengangkat perisainya dan dengan santai membelokkan belati. Namun, ini hanyalah persiapan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku melihat ke sisi prajurit. Tombak itu berputar di tanganku, mengambil bentuk ayunan besar. Seolah mencoba berkedip di belakang prajurit itu. Pada saat itu, prajurit itu mengambil keputusan. Benar, kedip ke depannya bisa ditangkis oleh sihirku. Jadi setelah mengelabui aku untuk bertahan dengan belati, dia akan pindah ke sampingku dan mengarah ke punggungku. Prajurit itu segera memutar perisainya ke belakang dan transisinya seketika. Jika penilaiannya benar, aku pasti sedang mengincar sisi dan bergegas menyerang. Hah? Namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Karena aku bahkan sudah memperkirakan itu, dan kali ini aku benar-benar menggali ke depan. Sial. Prajurit itu melihat ke depan lagi dengan ekspresi putus asa, tetapi sudah terlambat. Ujung tombakku telah mencapai tenggorokannya. Episode 1 melarikan diri dari pengejar telah selesai. Poin pengalaman diperoleh. Dengan mengembangkan cerita dengan cara yang unik, proyek konstelasi menjanjikan hadiah tambahan.